Sobat AdSense semuanya. Kembali lagi di Talk, AdSense Talking. bersama Kayu. Dan saya Kak Stanley. Sekarang kita akan belajar soal pengetahuan kuantitatif SNBT. Kak Stanley, Iya. soal yang akan kita bahas ini sepertinya sangat menarik banget ya. Betul. Dan setelah aku baca sekilas nih Kak, kayaknya tingkat kesulitannya ini naik level daripada soal yang pertama kita bahas, betul Kak? Tentu saja. Jadi sekedar ingin mengingatkan ya. Jadi di sini soalnya tuh sudah meningkat nih tingkat kesulitannya dari medium jadi hard atau dari normal jadi sulit gitu. Oke, jadi Sobat AdSense siap-siap ya catatannya karena kita akan belajar lagi ya Kak. Betul. Dan soal pengetahuan kuantitatif ini tuh sudah ada dari tahun 2019 Kak Stanley. Sudah diujikan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu dari tahun 2019, 2022 dan sekarang ini 2023 soal ini juga ada Kak Stanley. Gitu. Nah, jadi kenapa? Jadi di sini juga perlu nih karena 2023 nih nanti ini modal juga nih pengetahuan kuantitatifnya nanti juga buat modalnya buat ujian masuk PTN nih. Betul banget. So, untuk Sobat AdSense langsung aja kita mulai ke soal yang pertama ya Kak Stanley. Oke, Kayu. Oke, Kak Stanley siap? Siap. Oke, aku bantu baca soalnya ya. Siap. Oke, soal yang pertama. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai pembagian bilangan bulat, yaitu A. 1734 tidak habis dibagi 3, B. 2674 habis dibagi 4, C. 3717 tidak habis dibagi 9, D. 1635 habis dibagi 15, E. 3716 habis dibagi 6. Nah, ini cara menjawabnya gimana Kak Stanley? Oke, terima kasih. Nah, Oke. sekarang gini cara jawabnya. Oke, berarti kita mencari pernyataan benar. Kalau kita bilangin segini sekarang adalah mana fakta, mana mitos atau hoax ya. Oke, kita lihat di A. A, 1734 tidak habis dibagi 3. Berarti kita harus tahu dulu nih, pembagian dengan 3 itu bilangan itu suatu bilangan itu bisa dibagi 3 kalau jumlah semua digitnya itu, jadi kita jumlahin semua digitnya, itu ternyata bisa dibagi 3 nih, Sobat AdSense dan Kak Ayu nih. Oke, jadi harus dijumlah dulu semua ya Kak? Betul. Nah, mari kita coba yuk. Oke. Nah, untuk yang A, saya tulis A di sini. 1734. Kita jumlahkan yuk. Jumlah digitnya 1 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 4. Oke. Jadi berapa? 1 tambah 7, 8. 8 tambah 3, 11. Dan 11 tambah 4 itu adalah 15. Betul. Apakah 15 bisa dibagi 3? Bisa? Bisa dong, tentu saja. Nanti kita akan dapatkan 5. Karena 15 bisa dibagi 3, otomatis 1734 harusnya habis dibagi 3. Ya kan? Iya. Jadi A ini hoax. Hoax. Ya, salah ya. Nah, sekarang bagaimana dengan 2674? Nah, kalau untuk 2674, pembagian dengan 4 itu, kita ambil 2 digit terakhir nih. 2 digit terakhirnya apa sih? Yaitu 74. 74 ya, Kayu. Jadi 2 digit terakhirnya di sini. Iya, 74. Di sinilah kita akan menentukan apakah bilangan ini bisa dibagi dengan 4. Oke, caranya adalah mudah. Pastikan di sini digit terakhirnya adalah genap. Jadi digit terakhir ini genap. Kalau dia bisa dibagi 4, angka sebelum digit terakhir atau digit sebelum digit terakhir itu haruslah genap juga. Tapi di sini malah ganjil. Karena digit sebelum digit terakhir ganjil tapi digit terakhir adalah genap, maka secara otomatis 2674 ini tidak akan habis dibagi 4. Percaya deh sama saya. Percaya deh. Oke. Dia nggak akan bisa habis bagi 4. Contohnya, cobalah kalian bagi 14 dengan 4. Bisakah? Oke. Yang paling dekat pun juga 12. 12 dibagi 4 memang 3. Tapi 14 dibagi 4 itu 3,5. Nah, cobalah pakai pembagian bersusun kayak gitu. Jadi dengan demikian 2674 tidak akan habis dibagi 4 alias B itu hoax. Sekarang kita lihat ke C. 3717 tidak habis dibagi 9 kah? Kita periksa. Nah, metodenya, caranya pun sama seperti pembagian dengan 3. Yaitu, kita jumlahkan dulu semua digitnya. Nah, pastikan ketika jumlah semua digit itu kita dijumlahin semua tuh digitnya. Nah, itu harus bisa dibagi 9. Kalau bisa, berarti pasti 3717 bisa dibagi 9. Seperti ini. 3 ditambah 7 ditambah 1 ditambah 7. Jadinya berapa? 18. Betul. Apakah 18 bisa bagi 9? Bisa? Bisa dong. Dapatnya berapa? 2. 2. Betul. 2.
Karena 18 bisa dibagi 9, maka kita pastikan 3.717 habis dibagi 9, alias yang C ini hoax lagi. Oke. Kita sudah menemukan 3 hoax nih. Pasti ada 1 fakta nih. Bagaimana dengan D? Ayo kita lihat yuk D. Kalau yang D itu adalah 1635 habis dibagi 15. Nah, apakah bisa dibagi 15? Oke, kita lihat dulu. 15 itu sebetulnya adalah perkalian dari 3 kali 5 nih. 3 dikali 5. Berarti artinya kita harus mencari 1635 ini habis bagi 3 juga habis bagi 5. Pembagian dengan 5 itu gampang banget. Lihat ujung terakhirnya atau lihat digit terakhirnya. Kalau lihat digit terakhirnya angka 5 atau 0, maka itu pasti dibagi 5 nih. Udah habis pasti dibagi 5 nih. Oke, jadi itu rumus ya. Ini udah pasti, udah di benak ibaratnya. Okay. Udah kunci. Iya, kata kunci betul sekali. Jadi 1635 pasti udah habis dibagi 5. Berarti tinggal pembagian dengan 3 kan problemnya kan? Betul. Berarti tadi apa? Jumlah digit semuanya digitnya kan? Dan habis dibagi 3. Jadi kayak gini. 1 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 5. Kita dapatkan berapa? 1 tambah 6 7, 7 tambah 3 10, 10 tambah 5 15 kembali. Apakah 15 bisa dibagi 3? Bisa. Bisa dong. Jadinya berapa? 5. Ya. 5. 5. Oke. Nah, karena bisa dibagi 5, dibagi 3 dan dibagi 5, maka kita pastikan 1635 habis dibagi 15 adalah fakta. Jadi jawabannya sebetulnya yang benar adalah yang D. Seperti itu. Jadi mengerjakan pembagian seperti ini tuh tinggal kita menentukan aturan. Tinggal ngikutin aja aturannya dengan mudah. Dari itu kita bisa ngerjain untuk berapa bilangan berapapun yang besar sekalipun. Oke. Kayak gitu, Kayu. Jadi kayak gitu Sobat AdSense pembahasannya. Sobat AdSense, tadi kan Kak Stanley masih bahas jawaban nomor 1 itu hanya sampai poin D kan? Karena yang benar adalah jawaban D. Yeah. Nah, untuk Sobat AdSense nih bisa nih dicoba di rumah untuk menghitung dan mencari jawaban untuk poin yang E. Nah, nanti kalian tulis tuh di kolom komentar gimana jawabannya menurut kalian. Oke, sebelum itu saya boleh kasih clue kan ya? Boleh banget Kak Stanley. Siap. Jadi kalau untuk yang E itu cobalah kalian percayain dulu 6 jadi 2 kali 3. Nah, itu aja clue-nya. Oke, itu clue-nya dari Kak Stanley. Jadi selamat mencoba ya Sobat AdSense dan jangan lupa tulis di kolom komentar hasil jawabannya. Siap. Lanjut kita ke soal yang kedua. Aku baca lagi ya Kak soalnya. Oh, boleh. Oke, soal yang kedua. Agar grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah AX plus 5 dan Y sama dengan min X kuadrat dikurang X plus 3 saling bersinggungan di titik yang berapsis X sama dengan 1, maka nilai A adalah A5, B1, C0, D-1, E-5. Nah, ini tentang apa dan gimana cara menjawabnya bisa dibantu, Kak. Oh ya, siap. Terima kasih, Ayu. Nah, jadi gini. Untuk yang pertanyaan ini berhubungan dengan sebetulnya fungsi kuadrat ya. Kayak fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat. Tapi sini kita fokus fungsi kuadrat. Oke, di sini kita tapi diketahui bahwa Y sama dengan X kuadrat tambah AX tambah 5 dan Y sama dengan min X kuadrat min X tambah 3 ini saling bersinggungan nih di titik yang berapsis X sama dengan 1. Oke, ada cara mudahnya. Ada cara mudahnya nih Kayu nih. Nah, gimana tuh, Kak? Oke. Bisa di-share? Oh, tentu saja dong. Oke. Kita coba masukin dulu X-nya 1 ke dalam Y ini. Y sama dengan min X kuadrat min X tambah 3. Dengan tujuan kita akan mendapatkan Y-nya. Ingat, karena kedua grafik ini bersinggungan di titik yang sama. Seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan Y sama dengan min 1 kuadrat min 1 tambah 3. Nanti di sini kita akan peroleh di sini adalah Y-nya 1. Oke, jadi kita akan dapatkan di sini bahwa titik singgungnya itu atau titik singgung atau titik pertemuannya itu adalah 1,1. Nah, 1,1 ini Sobat AdSense bisa dimasukkan ke dalam fungsi kuadrat yang pertama tadi, yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah AX tambah 5. Dengan tujuan kita mencari nilai A nih Sobat AdSense dan Kayu nih. Oke, nah sekarang kita coba temukan ya A-nya. Kita tulis kembali persamaan fungsi kuadrat yang tadi. Nah, kita masukkan yang satu ini ke sini. Sini dan ke sini. Kita masukkan Y-nya 1, X-nya pun 1. Nah, jadi kita sini 1 sama dengan 1 kuadrat ditambah A dikali 1 ditambah 5. Oke, karena 1 kuadrat 1 seperti ini ya. Nah, maka di sini kita udah dapat nih jawabannya langsung. Jadi A-nya tuh adalah min 5 nih. Sobat AdSense dan Kayu nih. Oke. Jadi jawabannya A sama dengan min 5 alias Yang
E. Seperti itu. Jadi soal ini tuh berhubungan dengan fungsi kuadrat ini. Dan jawaban tadi adalah E ya tadi ya. Iya, ya, Amin E. 5 seperti itu. Jadi mudah kan Sobat Edsen? Sobat Adsen, tadi kita sudah belajar nih soal 1 sama 2 pengetahuan kuantitatif ya Kak Stanley. Betul. Nah, menurut Sobat Adsen gimana? Apakah mudah atau sulit? Tulis di kolom komentar ya. Dan ini kita akan lanjut ke soal yang nomor 3. Di soal yang nomor 3 ini ada yang menarik karena ada simbol-simbol pada kartu remi. Iya. Dan ternyata bisa jadi soal juga ya Kak Stanley. Bener banget. Oke, langsung aja kita mulai nih soal yang ketiga. Diberikan operasi bilangan bahwa A skop, B keriting, C hati, D wajik, E sama dengan B dikurangi A dikali C plus D dikurang E. Kita akan menghitung nilai dari 5 skop, X. X keriting, 3 hati, 6 wajik, dan 3. Agar hasilnya tidak negatif, maka untuk X bilangan bulat titik-titik. Nah, ini gimana Kak Stanley cara mencari jawabannya ini? Oke, siap. Terima kasih Kak Ayu. Ya. Nah, jadi di sini kita akan mencoba menjawab nih pertanyaan yang seperti ini ya Sobat Edsen. Oke, karena kita mempunyai rumus operasi bilangan seperti ini ya Sobat Edsen, nah kita bisa saksikan. Nah, jadi kita bisa gunakan nih operasi ini untuk bagaimana dengan yang nilai yang ditanya ini. Jadi kita tulis 5 skop. Mungkin gambarnya akan sedikit berbeda dengan gambar di situ ya. Jadi X keriting, lalu di sini 3, lalu hati 6, wajik 3. Oke, di sini kita diminta tuh hasilnya tuh nggak boleh negatif. Oke, Sobat Edsen tahu kalau hasilnya tidak boleh negatif, artinya semua yang ada tanda minusnya dibuang. Semua tanda minusnya dibuang. Berarti angka 0 masuk gak Kayu? Masuk karena dia netral. Betul sekali. Betul Sobat Edsen. Karena angka 0 itu termasuk netral alias tidak ada negatif. Jadi dimasukin di situ 0. Jadi dengan seperti itu konsepnya, maka kita bisa membuat sebuah pertidaksamaan bahwa ini semua operasi lebih besar sama dengan 0. Seperti itu. Oke, jadi ini untuk X bilangan bulat ya. Ini kita pakai saja nanti. Ini pakai saja. Oke, jadi kita ikutin operasinya ya. Berarti 5 skop X artinya X min 5. Keriting 3 artinya kita kalikan dengan 3 di sini. Lalu ditambahkan, karena hati ya, hati lambang maksudnya plus 6 berlian 3. Artinya 6 min 3. Lebih besar sama dengan 0. Lalu di sini kita operasikan deh di sini. Di sini 3X, ini ingat ya perkalian aljabar ya. Jadi 3X minus 15, 3 kali 5, ditambah 6 kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini kita dapatkan min 15 tambah 3 adalah min 12. Ya, di sini 3X lebih besar sama 12. Dengan demikian, 12 kita bagikan dengan 3 Sobat Edsen. Jadinya berapa tuh Kak Ayu? 12 bagi 3? 4. Betul. Jadi artinya X lebih besar sama dengan 4. Jadi, jawaban dari soal ini adalah yang B. Ya, atau X lebih besar sama dengan 4 nih Kak Ayu. Jadi gimana Sobat Edsen? Gampang kan pembahasannya? Setelah soal yang nomor 3, pastinya kita akan lanjut ke soal yang nomor 4 ya kan Kak Stanley? Betul sekali. Dan sepertinya soal yang nomor 4 ini masih berhubungan dengan kartu remi karena masih ada simbol-simbolnya. Betul. Dan soalnya ini masih sama ya. Cuman pertanyaannya yang berbeda ya kan Kak? Iya, Di betul. soal yang nomor 4 ini sepertinya yang ditanyakan adalah persamaannya. Nah, daripada penasaran nih, langsung aja aku bacakan soalnya. Oke, siap. Oke. Jadi soal yang nomor 4 ini masih sama dengan soal yang nomor 3 tadi. Diberikan operasi bilangan bahwa A skop, B keriting, C hati, D wajik, E sama dengan B dikurangi A dikali C plus D dikurangi E. Nah, ini pertanyaannya nilai X yang memenuhi persamaan 2023 skop, 2026 keriting dikali X maksudnya. Oh, maksudnya X 2026 keriting 2006 kuadrat. 2026 Kuadrat. kuadrat wajik. 2023 kuadrat itu ya. Oke, ini 2023 kuadrat ya. Iya. Oke, sama dengan 18.216 adalah begitu. Nah, sekarang giliran saya untuk menjawab. Terima kasih Kak Ayu sudah membacakan soalnya. Sama-sama. Oke, nah sekarang gini. Sama seperti yang tadi, kita ikuti pola yang ada di soal. Nah, jadi kita tulis kembali soalnya tadi untuk
Nah, 2023 skop, 2026 keriting. Lalu di sini X, lalu di sini hati, 2026 kuadrat wajik, 2023 kuadrat ya, sama dengan 18.216. Oke, dengan mengikuti polanya Sobat AdSense, nanti kita bisa tulis nih persamaannya kayak gimana. Seperti ini. Jadi kita tulis di sini 2026 dikurang 2023, lalu dikalikan dengan X, lalu ditambahkan dengan 2026 kuadrat dikurang 2023 kuadrat sama dengan 18.216. Berarti tinggal kita operasin aja nih. 2026 kurang 2023 berapa? 3x. Nah, di sinilah saya selipkan bumbu-bumbu aljabar. 2026 kuadrat dikurang 2023 kuadrat itu kita nggak mungkin ngitung terlalu lama ya, karena kita harus ngitung 2026 kuadrat dulu, 2023 kuadrat dulu nih, terutama ini Sobat saya nih. Ya kan kayu juga ya. Iya. Apalagi ngitung kayak gini kan ribet ya, Betul. butuh waktu lama. Betul, jadi biar efektif, makanya Kak Stanley masukin rumus aljabar di dalamnya. Betul. Oke. Nah, rumus aljabar nih saya kasih tahu nih. Ini seperti A kuadrat min B kuadrat, bukan? A kuadrat min B kuadrat. Dimana kalau dipecah itu sebetulnya A min B kali A tambah B seperti ini. Ya udah, berarti tinggal ikutin aja yang seperti di rumus ini. Jadi kita akan peroleh di sini 2026 dikurang 2023 dikali 2026 ditambah 2023 sama dengan 18.216. Nah, di sini kita akan mendapatkan di sini 3x ditambah 2026 kurang 2023 tadi adalah 3, dan di sini 2026 ditambah 2023. Oke, di sini kita sudah dapatkan 4049 sama dengan 18.216. Oke, dari sini saya percepat sedikit perhitungan ya. Nanti kita dapatkan di sini 3x sama dengan 6069. Nah, jadi sederhananya kita cukup deh 6.609 ini kita dibagikan dengan 3 nih Sobat AdSense. Nanti sini kita dapatkan adalah X ini adalah 2023, di mana 2023 ini adalah tahun ini. Semoga tahun ini diberikan keberkahan buat kita semua nih Sobat AdSense. Amin. Jadi jawabannya 2023 yang A ya Kak Stanley? Betul Kak Ayu. Jadi jawaban dari soal ini adalah A, yaitu 2023. Gimana Sobat AdSense? Gampang kan pembahasannya? Dan Kak Stanley, karena pembahasannya ini gampang, perlu latihan terus kan Sobat AdSense ini. Iya Tadi kan mungkin pengetahuan kuantitatif ini sedikit susah mungkin ya Sobat AdSense mikirnya, karena jarang keluar nih soal-soalnya. Nah, tapi kalau kita sering berlatih, pasti nanti semua Sobat AdSense ini bisa mengerjakan soal pengetahuan kuantitatif ini dengan baik dan bisa mempersiapkan dirinya untuk lebih siap masuk ke perguruan tinggi negeri yang diimpikan. Pastinya dong. Nah, sekarang Sobat AdSense kan sudah belajar tentang soal pengetahuan kuantitatif. Kalau Sobat AdSense ingin belajar soal apa lagi sih? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan Sobat AdSense, yuk follow semua media sosial adsense.id, mulai dari TikTok, Twitter, Instagram, dan juga YouTube-nya adsense.id. Sampai jumpa. Bye.